azan itu adalah suara gaib terkonfirmasi dari penjaga Ka'bah yang memastikan tak ada seorang pun di dalam saat peristiwa misterius tersebut berlangsung. Lalu siapa yang melantunkannya? Mungkinkah suara itu bersumber dari wujud gaib berupa malaikat atau jin? Hal-hal gaib tidak menutup kemungkinan terjadi di sekitar Ka'bah. Ya. Tapi kalau dibilang tempat tersebut memiliki nilai kemuliaan dan keutamaan, ya kita tidak perlu meragukan itu. Memiliki nilai keberkahan yang tinggi, ya, karena Al-Quran mengatakan begitu. Barakna haula, tempat yang kami berkahi di sekitar. Bagi umat muslim, peristiwa ini tentu saja dipandang sebagai sesuatu yang niscaya. Status Ka'bah sebagai rumah suci memungkinkan terjadinya peristiwa ganjil yang sulit dicerna akal. Itu bisa aja terjadi, ya, karena kalau kita berada di dalam, bukan di dalam, di area Ka'bah itu, kita jangan berpikir pakai logika, tapi pakai akidah kita, gitu loh. Lebih pula, Ka'bah dan kota Mekah adalah simbolik tauhid tertinggi. Ka'bah sebagai baitullah tempat umat Islam menyempurnakan keislaman, dan Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad yang kemuliaannya telah dikabarkan kitab suci. Di tempat inilah puncak penyerahan diri dan penghambaan manusia kepada Sang Pencipta. Nyatanya jauh sebelum suara azan gaib ini, sederet kejadian langka serta fenomena gaib telah berkali-kali muncul dari komplek Masjidil Haram, tempat Ka'bah berdiri. Video musim haji tahun 2020 ini juga pernah membetot perhatian. Ada dua momen memperlihatkan peristiwa yang hampir serupa. Yang pertama ini, seorang jemaah cilik tampak sedang membaca Al-Quran di dalam Masjid Nabawi, dan saat bersamaan seekor burung darah hinggap di pundaknya. Bukannya takut, burung tersebut justru seperti menikmati lantunan ayat suci dengan mengangguk-anggukan kepala. Sesekali si anak tersenyum dan menggoyangkan badan, namun burung tetap bertahan dan tak terbang. Pada suasana yang lain, seekor burung justru seolah ikut membaca dan menyimak saat seorang jemaah pria mendaras kitab suci. Lihatlah, dengan santai burung itu berdiri di atas Al-Quran dan takzim memperhatikan setiap ayat demi ayat. Dan video ini yang lebih ajaib lagi magis. Seekor burung merpati menghadap Ka'bah sembari menundukkan kepala persis seperti orang yang sedang bersujud. Kesaksian jemaah yang melihat peristiwa ajaib ini menyebut kalau burung datang tiba-tiba dan langsung membungkukkan badan saat di depan Ka'bah. Rekaman dengan jelas memperlihatkan kalau fisik burung tersebut benar-benar berwujud hewan. Namun, adakah hubungan antara burung dengan Baitullah sampai-sampai mereka seperti paham kalau sedang berada di dalam rumah suci? Kucing yang menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Salah satu kucing yang bernama Mauza itu yang ternyata ketika Rasulullah SAW itu menyebut asma Allah, itu dia tenang dan menatap Rasulullah SAW. Nah, sama seperti ketika ada kejadian orang membaca Al-Quran, kemudian ada burung yang berdatang, kemudian bertengger sesaat dan diam. Semua hewan-hewan makhluk Allah ini bertasbih. Sebagai tempat suci dengan segala karomahnya, Ka'bah seringkali memperlihatkan bukti dengan ganjaran secara langsung bagi orang-orang yang berperilaku tak terpuji. Salah satunya tercermin dari video ini. Perhatikan baik-baik. Di tengah keramaian umat melaksanakan tawaf, terlihat seorang jemaah sedang memanjat Ka'bah dan mencoba membuka pintu dengan paksa. Yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang memalukan. Seperti ada hembusan gaib, tiba-tiba saja pakaian ihram yang dikenakannya lepas dari badan. Jadilah ia tanpa benang sehelai pun. Tentu
tentang adanya balasan atau ganjaran langsung dari sikap atau adab yang tak baik selama berada di tanah haram telah dikabarkan Al-Quran dan hadis. Biasanya itu hukum Allah langsung berlaku di situ bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Karena kenapa dikatakan tanah haram? Tanah yang mulia, tanah yang suci. Maka yang berada di dalamnya, yang masuk di dalamnya harus menjalankan nilai-nilai kesucian dan merawat nilai-nilai kesucian, dan jangan cemari kesucian tanah haram tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang tadinya dilarang itu. Namanya Ghanim Al-Muftah. Ia seorang anak berkebutuhan khusus asal Qatar. Sehari-hari seluruh aktivitasnya dibantu kursi roda. Namun dalam video ini, ia menyebut akan berangkat umroh dan selama ibadah takkan mengandalkan alat. تدرون شنو حلمي؟ حلمي أنا أحقق حلم أمي وأبوي، أكون أحسن واحد في الدنيا، أتعلم وأجتهد وأنفع نفسي وأهلي وبلادي. حلمي أنا أطوف حوالي الكعبة بيدي. شوفوا عضلاتي. Tak berselang lama, Allah menjawab doa dan keajaiban tanah suci telah membuktikan ucapannya. Lihat video ini. Ghanim benar-benar melakukan tawaf berkeliling Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan tangan sendiri tanpa bantuan alat. Kehadirannya diapresiasi Imam Besar Masjidil Haram yang datang menemui dan memimpinnya beribadah selama di tanah suci. Seringkali peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di tanah suci sukar dicerna akal sehat. Padahal sesungguhnya janji Allah itu sesuatu yang pasti. Sebenarnya kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi, dan inilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji yang bakal Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ketika datang berharap dengan sungguh-sungguh dan kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja peristiwa gaib dan kejadian luar biasa yang kerap menimpa jemaah, fenomena mistik dan misterius juga menguar dari tanah suci. Cahaya apa yang muncul di Masjid Nabawi? Sesaat lagi, misteri dunia akan menyingkapnya. Tetap di Trans 7.